Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Wah, Rijal semangat sekali ya. Terus jaga semangatnya sampai nanti siang kita belajar, oke? Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Ya, Rizky, kemana Rizky? Oh, Rizky sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Rizky segera sembuh ya, dan segera diangkat penyakitnya. Nah, untuk sekarang, tadi siapa yang datang paling pertama ke sekolah? Wah, Rijal lagi. Rijal sungguh semangat ya hari ini. Nah, oke, untuk sekarang kita berdoa dulu. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dalam mencari ilmu. Silakan Rizal untuk memimpin doa pada hari ini. Ya, terima kasih Rizal. Nah, untuk selanjutnya, untuk menambah semangat kita dalam belajar, nah silakan semuanya berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ya, terima kasih. Silahkan untuk duduk kembali. Pada pertemuan kali ini, nanti Ibu akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, dan Ibu harapkan kalian harus tetap semangat ya, agar nanti kalian bisa memahami, bisa mendefinisikan, dan bisa menyebutkan, bahkan mengidentifikasi dari puisi, dari pengertian puisi, dan kalian bisa menyebutkan ciri-ciri puisi, sehingga ketika kalian memahami puisi, kalian bisa menulis puisi dengan kata-kata yang indah, dan nanti dilisankan dan dilihatkan puisi tersebut kepada teman-teman kalian dengan penuh penghayatan ketika mengekspresikannya, dan juga penuh percaya diri ketika nanti kalian tampil. Ya, semangat! Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu video pada pelajaran hari ini. Ya, silahkan kalian fokus, cermati video tersebut. Nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Ya, selesai? Baik. Gimana anak-anak, videonya bagus kan? Ya, tentu bagus ya, videonya sangat bermakna. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan tentang video yang telah kalian tadi lihat. Ya, coba Lisna, tadi namanya siapa yang ada di video tersebut? Ya, betul. Anak tersebut bernama Ahmad. Ya, coba Rizal, Ibu tanya, apa yang dicita-citakan oleh Ahmad? Ya, betul. Ahmad menginginkan menjadi seorang guru. Ya, sekarang Ibu tanya kalian. Nah, kalian mempunyai cita-cita? Ya, bagus. Harus punya cita-cita, ya. Coba Ibu tanya ke Ilham. Ilham, cita-citanya apa? Oh, jadi polisi. Bagus Ilham, jadi polisi. Coba Ibu tanya ke Rudi. Rudi, cita-citanya jadi apa? Jadi dosen. Bagus, harus semangat ya berarti dalam mencari ilmu. Coba Ibu tanya ke Rahmi. Rahmi, cita-citanya apa? Bagus, jadi perawat. Nanti Rahmi menyembuhkan orang yang sakit ya. Nah, bagus. Alhamdulillah, berarti semuanya punya cita-cita ya. Harus punya cita-cita. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan memperlihatkan foto. Nah, amati foto apa tersebut ya. Lihat fotonya yang pertama. Nah, foto apa itu? Iya, betul. Itu foto polisi. Nah, coba Ibu tanya kepada Zaki. Zaki, polisi itu suka apa sih? Fungsinya apa kalau kita sebagai polisi? Ya, betul Zaki. Jadi tugas dari seorang polisi itu yaitu untuk mengamankan negara kita. Khususnya polisi yang berada di kota kita berarti mengamankan kota kita. Ya, kemudian foto yang kedua. Ya, coba Ibu tanya ke Danisa. Danisa, foto yang kedua itu foto apa? Iya, betul, foto seorang
dokter. Coba Danisa, Ibu tanya, tugas dari seorang dokter itu apa? Iya betul, untuk menyembuhkan orang yang sakit. Ya betul sekali Danisa. Ibu kasih tadi buat Jaki 2 jempol, buat Danisa 2 jempol. Eits, ada satu foto lagi. Lihat ya. Ya, nah yang kedua coba Ibu tanya ke Ramdhani. Ramdhani, foto yang ketiga itu tadi apa? Iya betul Ramdhani, foto yang ketiga itu seorang pilot. Coba Ramdhani, tugas dari seorang pilot itu apa? Nah, betul sekali. Jadi tugas dari seorang pilot itu mengantarkan, misalkan dari Jakarta ingin ke Kalimantan, diantarkan oleh seorang pilot dengan menggunakan kendaraan pesawat. Nah, 2 jempol buat Ramdhani. Bagus ya. Nah, setelah kalian melihat dari foto yang Ibu tampilkan, nah sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, sebelumnya kita bermain terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalkan Ibu mengangkat tangan dengan 2 jari, kalian kumpul 2 orang. Kalau misalkan 6 jari, kalian kumpul 6 orang. Kalau misalkan 10 jari, kalian kumpul 10 orang. Paham? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, siapa yang nggak kebagian? Oh, semuanya masih kebagian. Oke, 1, 2, 3. Oke, siapa yang nggak kebagian? Oh, Raini nggak kebagian. Silakan Raini ikut ke kelompok yang lain ya. Nah, sekarang kalian kumpul dengan teman-teman kalian, dengan teman kelompok kalian. Ada yang 4 orang dan ada yang 5 orang. Nah, ada berapa kelompok semuanya? Ya, ada 5 kelompok. Silakan kelompok 1 di sebelah kiri, kemudian kelompok 2 di tengah, kemudian kelompok 3 di sebelah kanan. Dan kelompok 4 di belakang kelompok 1 dan kelompok 5 di belakang kelompok 3. Ya. Nah, langsung saja di sini Ibu akan menyampaikan materi pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang puisi. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu. Ada yang tahu apa itu puisi? Belum ada yang tahu ya. Makanya dari itu kalian harus fokus, terus memperhatikan, mendengarkan, jangan lihat-lihat kemana-mana kecuali ke Ibu, ya, agar kalian cepat paham. Ya, langsung saja ke slide pertama, yaitu tentang pengertian puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang berisi curahan, perasaan penyair tentang apa yang dilihat, yang dirasakan, yang didengar, yang dipikirkan melalui kata-kata. Nah, contohnya Ibu contohkan, misalkan Ibu melihat seorang kekasih, tentunya Ibu senang, ya kan? Kemudian Ibu curahkan dalam kata-kata, misalkan seperti ini. Wahai kekasihku, sungguh senang diriku ketika melihat dirimu. Nah, mungkin contohnya seperti itu ya. Nah, gimana? Paham pengertian puisi? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang ciri-ciri puisi. Ternyata puisi juga mempunyai ciri-ciri, dan cirinya itu ada 4. Ya. Nah, yang pertama, baris. Apa itu baris? Baris adalah kumpulan kata-kata yang tersusun dengan rapi. Nah, Ibu kasih contoh, misalkan aku mencintai ibu dengan sepenuh hati. Nah, itu satu baris. Jadi baris itu kumpulan kata-kata yang tersusun dengan rapi. Kemudian yang kedua, bait. Apa itu bait? Bait adalah kumpulan baris-baris. Ya. Jadi bait itu misalkan dalam satu bait puisi ada 4 baris. Jadi, bait itu adalah kumpulan
baris-baris. Kemudian yang ketiga ada irama. Apa itu irama? Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, keras lembut ucapan bunyi. Nah, biasanya kita bisa menemukan irama ini ketika seseorang sedang melisankan puisi. Ya, jadi ketika kita melisankan atau membacakan puisi itu harus berirama. Misalkan ketika puisi tersebut sedih, tentunya menggunakan irama yang rendah, yang lembut. Nah, misalkan yang tadi Ibu contohkan, wahai kekasihku, itu kan ada iramanya ya, lembut gitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu rima. Nah, rima itu adalah akhir dari bait-bait puisi dengan menggunakan suara atau vokal yang sama. Mohon maaf, bukan bait, tapi kata terakhir dari setiap baris memiliki bunyi dan vokal yang sama. Bunyi vokal ini terletak di suku terakhir kata tersebut. Misalkan, wahai ibuku, itu baris pertama. Misalkan, aku mencintaimu, itu baris kedua, dengan sepenuh hatiku. Kan? Nah, ibuku mencintaimu, hatiku. Vokalnya sama kan? Nah, itu disebut dengan rima. Jadi rima itu adalah akhir kata dari baris puisi dengan vokal yang sama atau bunyi yang sama. Ya. Nah, gimana? Udah paham kan pengertian puisi, ciri-ciri puisi? Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian lihat di slide selanjutnya, di sana ada cita-cita, puisi cita-cita karya Frida. Silahkan kalian tulis. Nah, nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian, mana yang termasuk baris, mana yang termasuk bait, dan mana yang termasuk rima. Ya, paham? Nah, baik. Ya, alhamdulillah udah selesai. Gimana kelompok 5 udah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang silahkan kalau semuanya sudah selesai, yang kelompok 5 ditukar dengan kelompok 2, yang kelompok 1 ditukar dengan kelompok 3, dan yang kelompok 3 dikasihkan ke kelompok 4. Nah, kita benarkan bareng-bareng ya, sama-sama. Nah, lihat di slide selanjutnya ya. Kalian betulkan apakah kelompok 5 misalkan sudah betul menyebutkan baris-baris yang mana saja dan bait yang mana saja, yang rima yang mana saja. Silakan betulkan ya. Dan nanti kumpulkan kertasnya ke Ibu. Ya. Jadi cukup satu kertas saja yang dikumpulkan setiap kelompok ke Ibu ya. Oke. Ya, silahkan kertasnya kumpulkan ke Ibu. Ya, baik. Nah, selanjutnya habis ini kita akan jalan-jalan keluar kelas. Kita akan melihat keindahan di luar kelas. Ya. Nah, oke anak-anak, sekarang kita masuk lagi ke dalam kelas. Nah, silakan duduknya sesuai dengan duduk yang pertama kali kalian masuk. Nah, Ibu tanya, coba Rizky tadi di luar lihat apa? Ya, lihat bunga-bunga yang indah ya, yang tertata rapi. Oke. Coba Lisna lihat apa tadi? Ya, lihat guru yang sedang mengajar. Coba Dani, lihat apa tadi di luar? Lihat kantin. Oh, Dani lihatnya ke makanan terus ya. Ya. Nah, kalian amati, tadi kan kalian sudah mengamati di luar kelas, ya. Nah, sekarang sebelum kalian pulang, Ibu akan memberikan kalian kertas, ya. Kertas seperti ini. Nanti Ibu akan berikan kepada kalian kertas. Nah, di dalamnya itu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai puisi. Nanti kalian jawab pertanyaan tersebut, ya. Nah, dan nanti
di sana juga tercatat bahwasanya kalian harus membuat puisi sesuai dengan curahan perasaan kalian yang dituliskan ke dalam kata-kata yang indah ya. Kalian temanya bebas karena kalian tadi telah melihat lingkungan sekitar sekolah. Misalkan kalian berimajinasi, wah saya kayaknya mau bikin puisi tentang sekolahku, atau misalkan tentang guruku, atau misalkan tentang ibuku. Itu silahkan ya, bagaimana kalian membuatnya dengan kata-kata yang sebagus mungkin, dengan kata-kata yang seindah mungkin, dan tentunya harus memenuhi syarat, harus ada, kan kalau puisi harus ada baris, harus ada bait, dan juga harus ada rima ya. Kata-katanya juga harus indah. Oke. Nah, dan setelah nanti kalian menulis puisi, nanti di pertemuan yang akan datang, ibu akan perlihatkan video kepada kalian, video seseorang sedang membacakan puisi. Nah, nanti di minggu yang akan datang juga kalian akan membacakan puisi yang telah kalian tuliskan. Jadi persiapkan diri kalian untuk minggu depan. Nah, kalian bisa lihat di YouTube ya, ketika nanti di rumah kalian bisa lihat contoh-contoh orang yang sedang membaca puisi ya. Tentunya harus dihayati. Kalau misalkan di dalam teksnya kalian marah, tentunya harus diekspresikan dengan marah. Kalau misalkan senang, berarti ya harus senang ya, paham? Nah, jadi nanti tugasnya kalian membawa lembar kerja, isi soalnya, membuat puisi di rumah, dan minggu depan nanti kalian akan membacakan puisi yang telah kalian buat di rumah. Ya, paham? Nah, bagaimana tugasnya? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, kalau misalkan semuanya sudah paham. Nah, nanti jika ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan ke ibu setelah istirahat ya. Karena waktu menunjukkan istirahat, pembelajaran pada kali ini akan dicukupkan sekian ya. Kalian harus tetap semangat karena manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Kalau misalkan kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, cita-cita kalian insya Allah akan tercapai. Maka jadi harus tetap semangat. Oke. Nah, sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu setelah pembelajaran. Ya, dipimpin lagi oleh Rizal. Silakan Rizal. Ya, terima kasih Rizal yang telah memimpin doa. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahami. Dan juga nanti kalian membuat puisinya dengan seindah mungkin ya. Ya, jangan lupa tugasnya. Terima kasih. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.